Syekh Subagir adalah salah satu ulama asal Persia, Iran saat ini, yang dikirim Khalifah Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara atau Tanah Jawa. Syekh Subagir konon adalah seorang ulama besar yang juga menjadi anggota Wali Songo periode pertama. Konon dengan kesaktiannya dan tombak pusaka Kiai Panjang, beliau mampu menumbal Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Syekh Subagir diutus ke Tanah Jawa secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subagir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan demit penunggu Tanah Jawa. Lalu, Syekh Subagir menancapkan tombak pusaka Kiai Panjang tepat di puncak Gunung Tidar sebagai penolak bala. Tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati semuanya tak kuat menahan panasnya pancaran kekuatan hawa panas yang dikeluarkan tombak tersebut. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subagir. Konon, Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subagir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud pemasangan tombak tersebut. Setelah terjadi perdebatan, mereka lalu mengadu kesaktian. Pertempuran antar keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang danyang Tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Tanah Jawa. Isi kesepakatannya antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subagir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa menjadi raja di Tanah Jawa, namun dengan catatan, para raja Islam itu silakan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subagir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subagir juga membersihkan beberapa tempat angker di Tanah Jawa yang dikuasai para jin dan makhluk halus lainnya. Syekh Subagir membuat sebuah tombak. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama Makom Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Dalam versi lain disebutkan, Syekh Subagir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Batu dengan nama Roja Aji Kolo Cokro tersebut lalu dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya Tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti, para makhluk halus pun lari tanggung langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur, dan hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil. Karena keberhasilannya menumbal Tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subagir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan, serta masyarakat di Tanah Jawa ketika itu. Sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia itu. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subagir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subagir pulang ke Persia, Iran. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subagir untuk membersihkan Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subagir wafat, posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga.
Namun, di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah, ada petilasan makam Syekh Subakir. Tempat ini pun kerap didatangi para peziarah yang ingin melihat tempat tersebut.